Saya kedatangan sahabat saya, alhamdulillah, Mas Anies Baswedan. Kakak Anies, thank you ya. Terima kasih, alhamdulillah. Saya senang sekali bisa sampai. Cerita kita panjang. Kayaknya panjang. Foto di depan tadi ngingetin banyak hal. Coba tampilkan sebuah foto. Iya, masya Allah. Coba Kakak Anies jelasin seperti apa. Ini tim transisi 2014. Ini foto yang ini hari Senin, kalau nggak salah ya, tanggal berapa gitu. Saya belum tahu ini kita mau bikin apa pada saat ini. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita jumpa pers di atas dengan bar ini. Nah, ini foto resmi tim transisi. Itu foto resmi ya? Iya. Terus yang sebelah sana itu, ini adalah tim kerja. Iya. Masing-masing ada tugas di sini. Kakak Anies itu, para pemirsa, menangani seluruh yang berhubungan dengan rakyat. Pertanian, nelayan. Kesra lah pokoknya. Iya. Semua pendidikan, kesehatan, nelayan, pertanian, maritim, semua yang terkait Kesra. Wih, itu kerja besar waktu itu, banyak sekali yang terlibat. Jadi di belakang, ini kan kelihatannya kalau di sini kita cuman berapa tuh? Berlima. Iya. Tapi di kedeputian saya aja puluhan. Tempat kakak banyak. Saya menangani infrastruktur kan. Awalnya migas juga. Tapi karena saya berantem dengan almarhum abang kita Ari Sumarno. Abang Ibu ini. Iya, soal tim yang akan bekerja situ dulu. Ya udahlah, saya bilang akhirnya diambil gitu. Iya, ini. Oh iya ya, masya Allah, waktu berjalan cepat. Iya. Ini tim transisi pada saat kemenangan Pak Jokowi tahun 2014, di mana kemenangan itu sangat dramatik ya. Karena kita bekerja dalam situasi yang semuanya serba minus. Dan Kakak Anies sebelum menjadi menangani Kesra, kan juru bicara timnya. Saya pernah ditanya orang, Pak Anies itu apa sih tugasnya sebagai juru bicara? Saya gak buat menjadi sederhana. Membuat seluruh apa yang dipikirkan Pak Jokowi itu menjadi indah. Kakak Anies, boleh dijawab, boleh tidak. Tapi bagian ini saya mau tanya soalnya. Dan di sini ada dalam daftar saya. Saya harus melakukan banyak hal untuk menjawab gugatan banyak orang tentang peran saya dan kita di masa itu. Dan saya jawab bahwa untuk periode pertama saya kekeh mengatakan bahwa apa yang kami bikin di sini, di tim transisi ini, di tim di mana kemudian kita menyiapkan rencana pemerintahan Pak Jokowi 1 tahun ke depan dan selanjutnya dengan sangat rigid, itu masih berusaha untuk dipenuhi. Tapi saya tidak lagi bisa mempertanggungjawabkan itu apakah dilakukan atau tidak pada periode kedua. Kakak Anies, pikirannya seperti apa? Ada harapan besar ya waktu itu tentang perubahan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dan ingat, hasil yang muncul sangat teknokratik. Kalau tahu bahwa ini akan diangkat, saya akan bawa dokumennya itu. Saya masih simpan dokumennya. Saya nggak bawa di sini. Itu dokumennya itu tebal sekali, dan itu dibagikan untuk setiap menteri. Ya. Sehingga semua menteri baru yang terpilih itu semua menerima masing-masing dokumen. Sehingga yang dipekerja teknokratik itu artinya apa sih? Teknokratik itu artinya mengurus tentang kebijakan, tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi bukan politiknya, tapi kebijakannya. Nah, bahkan di
periode awal itu ya, Kakak Akbar kalau masih ingat, penentuan komposisi kabinet, semua nama dikirim dulu ke KPK. Dan ributlah waktu itu. Stabilo kuning, stabilo merah dan segala macam itu. Ya, merah, kuning, hijau kalau nggak salah. Jadi ini sebuah awalan yang pada waktu itu saya rasa dirancang dengan keseriusan, dengan orientasi pada kebijakan. Nah, setelah itu berjalan, mulai terjadi berbagai kebaruan yang di luar kendali kita. Tapi saya melihat di masa itu sebetulnya ada satu transisi yang cukup serius. Kalau tidak salah ini sekitar bulan Juli, lalu bekerja 2,5 bulan sampai Oktober, dan itu fokusnya memang pada kebijakan. Saya rasa pada waktu itu juga Pak Presiden Jokowi, presiden terpilih waktu itu, rutin berdiskusinya juga tentang kebijakan. Paling nggak dengan kita ya, itu orientasinya pada kebijakan. Jadi ini adalah satu periode transisi yang antara pemerintah satu dengan berikutnya itu bukan dibilang serasi, sejalan. Kan era sebelumnya era Pak SBY, era sesudahnya era Pak Jokowi. Saya ingat mengatur rencana pertemuan saja itu perlu waktu pada waktu itu, dan berkomunikasi dengan kementerian-kementerian untuk kementerian-kementerian pemerintah sebelumnya dengan tim transisi kan nggak gampang. Saya malah dapat serangan waktu itu. Saya ingat menemui Menteri Perhubungan, Pak siapa dari Demokrat itu, Pak Mangindaan. Terus kemudian diserang. Padahal sebenarnya kami pengen tahu aja. Saya bawa tim saya ke situ. Diterima dengan resmi. Tak ada yang merasa tertekan. Tapi kemudian ditekan, diserang kita. Dan ya, memang pada masa itu ya karena tadi pemerintah baru dan pemerintah lama, lalu juga kebiasaan transisi itu belum terbiasa. Ya. Padahal ini juga salah satu kabar yang perlu menjadi perhatian, bahwa kita sudah melakukan reformasi untuk kebebasan berpartai sehingga partai politik bebas. Kita reformasi hubungan pusat daerah. Kita reformasi hubungan antar negara, antar lembaga tinggi negara. Sesudah reformasi kemarin. Tapi kita belum secara serius menata transisi antar pemerintah. Padahal demokrasi itu mengasumsikan bisa terjadi perubahan. Sementara sistem yang kita miliki di sini itu asumsinya presiden terpilih lagi terus-menerus. Wali kota terpilih lagi terus-menerus, bupati terpilih lagi terus-menerus. Sehingga sistem itu tidak didesain untuk bisa mudah mengakomodasi perubahan. Saya beri contoh. Ketika sekarang Pak Prabowo masuk ke dalam kantor kepresidenan, maka seluruh support sistemnya adalah yang sama yang menopang Pak Jokowi. Yang sama juga yang menopang Pak SBY. Yang sama juga yang menopang Ibu Mega. Tinggal eselonnya aja gonta-ganti. Nah, sebenarnya ini satu hal yang perlu jadi perhatian. Karena bagaimanapun juga seorang wali kota masuk ke dalam kantor wali kota, dia akan bertemu dengan jajaran birokrasi yang sepenuhnya memfasilitasi kebijakan yang lama. Bayangkan dia akan sendirian untuk bisa mengubah birokrasi itu. Karenanya umumnya di dalam pola demokrasi begini ada yang disebut sebagai karir track, jalur karir. Itu siapapun
pemimpin politiknya, yaitu jalur karir. Yang kedua adalah jalur political appointee. Orang-orang yang memang mendukung secara teknokratik tapi berdasarkan keputusan politik. Keputusan politik artinya begini. Ini orang-orang yang ada di sini. Itu adalah keputusan politik. Nah, lingkar yang mendampingi latar belakangnya adalah teknokrat. Tetapi dia berafiliasi politik. Okay. Nah, itu yang biasanya menjadi jalan tengah untuk bisa membuat transisi antar pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Karena pasti pemerintahan baru itu membawa perubahan. Ketika membawa perubahan, kita hanya mengandalkan kepada posisi-posisi yang nampak di permukaan, seperti menteri, seperti dirjen, itu nama-nama yang kelihatan di depan struktur. Sementara yang di dapurnya itu tidak ada support system yang dibawa secara resmi. Nah, itulah yang menurut hemat kami sesungguhnya perlu dipikirkan. Jadi birokrasi itu ada jalur karir, ada political appointee. Nah, itu untuk memudahkan. Jadi gini kira-kira. Kalau misalnya terjadi pergantian presiden, maka bagian political appointee yang kemarin sama yang baru itu bersiap, mereka yang komunikasi tuh. Karena sama-sama akan tukar posisi. Yang satu akan keluar, yang satu akan masuk. Dan di berbagai negara itu, negara demokrasi modern, itu terjadi. Bahkan ada kampus-kampus, ini unik nih, kampus-kampus yang isinya tempat parkir staf ahli beneran ya. Jadi profesor-profesor itu sebetulnya bukan profesor dalam kampus. Mereka itu pengajar di kampus ketika partainya lagi kalah. Ketika partainya menang, maka dia akan masuk di pemerintahan. Nanti yang partainya kalah gantian ngajar di kampus. Biasanya di sekolah public policy. Lalu sebaliknya ketika nanti partainya menang, maka switch itu. Nah, inilah yang membahas tentang teknokrasi. Nah, ini di kita hari ini, kita sama sekali belum memikirkan mengenai itu. Termasuk juga tanggal. Itu yang saya maksud Kakak Anies. Saya baru mau nanya, kenapa kita tidak menyepakati kebiasaan ini menjadi sebuah kebiasaan baru? Sebab ya mohon maaf saja kalau kita lihat hari ini ya, tampaknya itu tidak terjadi. Dan begini, Kak Iqbar, barangkali kita lihat, jangankan tentang orangnya ya, waktunya saja. Coba kita perhatikan, kapan pemilu, kapan siklus anggaran, dan kapan janji presiden bisa dibawa. Saya beri contoh, ketika presiden dilantik bulan Oktober, anggaran tahun bulan Januari, 3 bulan itu sudah ditetapkan. Sudah diketok sebelumnya. Dan bulan Agustus ketika dia menyampaikan nota keuangan, itu adalah untuk periode yang presiden baru akan bertugas. Itu kan kesulitan kita dulu ya di sini ya. Nah, iya, dan itu salah satu contoh. Kan asumsinya apa sih? Asumsinya presidennya terpilih terus-menerus. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kan asumsinya yang mengajukan di bulan Agustus itu terpilih lagi sehingga bulan Oktober dia dilantik. Kalau kita asumsinya presidennya bisa berubah, maka kita harus buat situasinya terbalik sebenarnya. Misalnya nih, kalau kemarin pemilunya bulan Februari, pelantikannya bulan bulan Mei. Maka presiden terpilih itu ada waktu antara Februari sampai Mei. Kemudian, lalu dia sudah dilantik, punya waktu untuk menyampaikan nota keuangan sampai Agustus. Diumumkan Agustus. Jadi Agustus. Itu adalah contoh penjadwalan yang asumsinya orangnya berganti. Kalau penjadwalan yang kita miliki sekarang, asumsinya era Orde Baru.
di mana presiden akan terus-menerus berjalan tanpa pergantian. Jadi kita ini ganti casing demokrasi, tapi pengaturan siklus ini masih tidak mengasumsikan kita berada di dalam demokrasi. Yang demokrasi artinya ada pergantian orang. Apalagi di daerah. Bayangkan di daerah. Pemilu kita bulan November, pelantikannya bulan Februari. Oke. Lalu bulan Februari dia dilantik. Semua janji-janjinya itu baru dilaksanakan tahun depan. Kebayang nggak? Nah, ini berdampak kepada apa? Delivery dong. Delivery. Sekarang sebagai gubernur baru misalnya di Jakarta, itu anggarannya sudah diketok. Jadi Pak Pram ketika bertugas di Jakarta ini mulai Februari sampai akhir tahun itu dia menggunakan anggaran yang diketok kemarin. Padahal sebagai calon gubernur dia punya janji. Ya. Nah, ini kakak, koreksi dalam demokrasi itu berjalan gradual, ya. Tetapi harus disadari bahwa ini salah satu masalah yang harus diselesaikan supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Karena institusi demokrasinya ditata dengan lebih baik. Saya akan ke situ, Kakak Anies. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan lain sebenarnya menyangkut soal iya, karena saya ingat betul ya, waktu itu kan kita dijepit ya. Kalau nggak salah waktu itu, ada laporan dari teman-teman di DPR itu di Banggar waktu itu, pemerintahan Pak Jokowi pada saat baru masuk itu tinggal tersisa 50 triliun. Waktu itu. Makanya Mas Hasto waktu itu yang berurusan dengan APBN itu bersama dengan Mas Andi untuk arsitektur kabinetnya itu menyesuaikan ya. Ada waktu itu juga ada perdebatan berapa jumlah menteri segala macam, ingat gak waktu itu kan? Oke, tapi saya masih ada pertanyaan menyangkut soal kita ini tadi. Karena gini Kakak Anies, saya sudah berbicara dengan teman-teman dulu awal-awal. Ada Andi Wijayanto, ada Mas Andrinov, kemudian Dani, aku undang ke sini. Ya, bukan dikirimin saya fotonya waktu itu. Saya lagi di mana? Makassar loh nggak salah waktu itu. Pertanyaan saya itu begini, ayo angkat tangan. Kalian merasa bersalah nggak di situasi? semuanya merasa bersalah. Kakak Anies merasakan hal yang sama nggak? Begini, kita semua tidak bisa tahu masa depan. Iya, iya. Nggak ada yang bisa tahu masa depan. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat pada saat itu. Jadi saya melihat pada waktu itu memang kita melihat ada harapan untuk keseriusan perubahan. Kita perhatikan di tahun-tahun